Menurut Potter and Perry, interprofessional communication adalah komunikasi antar profesi tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi, tenaga medis yang lainnya dalam pemulihan pasien. Sedangkan interprofessional collaboration adalah kerjasama yang dilakukan antar tenaga medis dalam pelayanan kesehatan untuk memulihkan perawatan pasien. Keduanya memiliki hubungan erat dalam proses perawatan pasien di pelayanan kesehatan. Maka dari itu, tujuan dari kelompok kami pada saat ini adalah mengetahui pentingnya interprofessional communication antara tenaga medis di pelayanan kesehatan. Persepsi terhadap interprofessional communication atau yang bisa disingkat IPC di kalangan petugas kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan. IPC mencakup komunikasi efektif antar profesi kesehatan untuk meningkatkan kerjasama tim, mencegah kesalahan medis, serta meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien. Adapun faktor-faktor seperti peran dari masing-masing profesi, rasa saling percaya, dan organisasi kerja dalam tim mempengaruhi persepsi petugas kesehatan terhadap IPC. Tantangan muncul ketika ada perbedaan persepsi peran, terutama dalam situasi kritis yang dapat melemahkan koordinasi dan membahayakan pasien. Hierarki yang salah, seperti anggapan dokter sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, juga sering menghambat komunikasi yang efektif. Pentingnya kemampuan komunikasi interprofesional bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan pasien, karena komunikasi interprofesional yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi kecelakaan dalam kerja. Komunikasi menjadi hal yang penting karena dapat tercapainya suatu kolaborasi. Dengan komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan dapat memecahkan masalah yang kompleks. Tidak hanya kemampuan komunikasi yang efektif antar para tenaga kesehatan, namun juga kepada para pasien. Kemudian ada dampak. Ada beberapa dampak yang dapat kita rasakan ketika kita bisa menerapkan komunikasi interprofesional ini. Yang pertama, kita akan meminimalisir kesenjangan antar profesi. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini masih sering terjadi kesenjangan antar profesi. Contohnya adalah dokter dan perawat. Namun hal tersebut dapat kita atasi ketika kita bisa menerapkan komunikasi interprofesional ini dengan baik. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Ketika kita bisa berkolaborasi atau profesi dengan baik, maka kita dapat mewujudkan suatu pelayanan kesehatan yang baik juga. Ketiga, aspek keselamatan pasien. Ketika kita dapat komunikasi dan berkolaborasi dengan baik, maka kita dapat meminimalisir miskomunikasi antar profesi yang sering membahayakan keselamatan pasien. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan pasien. Ketika kita dapat memberikan suatu pelayanan kesehatan yang terbaik, maka tingkat kepuasan pasien pun juga akan semakin membaik. Di mana tingkat kepuasan pasien ini sangat penting untuk bahan evaluasi dan juga menjaga reputasi dari instansi pelayanan kesehatan yang kita naungi. Perkembangan interprofessional communication, latar belakang budaya pada perawat merupakan faktor penting dalam melakukan komunikasi interpersonal dengan pasien. Yang pertama, perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa sendiri antara pasien dan perawat menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, juru bahasa yang tidak memadai dalam menerjemahkan bahasa pasien. Yang ketiga, kurangnya pendidikan dan pelatihan komunikasi dan kompetensi budaya. Yang keempat, kelelahan dan beban kerja perawat yang tinggi. Yang kelima, upaya untuk meningkatkan komunikasi perawat, perlunya keterampilan komunikasi dan budaya. Yang keenam, perlunya penerjemah mediator. Yang ketujuh, keterbatasan waktu untuk berkomunikasi. Komunikasi interprofesional terdiri dari 3 bentuk, yaitu komunikasi verbal, nonverbal, dan tertulis. Komunikasi verbal merupakan komunikasi melalui kata-kata yang dapat diucapkan, dapat berupa fisik bersama, diskusi bedah kasus, dan pre dan post conference. Untuk komunikasi nonverbal merupakan komunikasi melalui ekspresi wajah, kontak mata, gestur, dan gerakan tubuh. Dan sedangkan komunikasi tertulis merupakan komunikasi melalui kata-kata tertulis, simbol, gambar, dan diagram. Dapat berupa CPPT, instruksi medis, dan surat rujukan. Komunikasi interprofesional dapat terjadi dalam berbagai jenis komunikasi. Jenis komunikasi tersebut dapat berupa komunikasi antar manajer fasilitas kesehatan dengan petugas kesehatan, komunikasi antara dokter dengan perawat atau bidan, komunikasi antara dokter spesialis dengan tim BPJS, serta komunikasi antara dokter atau perawat dengan apoteker. Dalam pelayanan kesehatan, interprofessional collaboration sangat berkaitan dengan interprofessional communication, yang dimana interprofessional collaboration merupakan fondasi utama seluruh tenaga kesehatan untuk berkolaborasi. Komunikasi efektif sangat penting untuk menyampaikan informasi
collaboration sehingga dapat menjamin keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Komunikasi interprofesional bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pelayanan kesehatan serta mengembangkan hubungan kerja yang positif di antara berbagai profesi yang terlibat dalam sektor kesehatan. Jika komunikasi antar profesi tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat menyebabkan berbagai konsekuensi negatif dan meningkatkan resiko bagi kesehatan pasien. Oleh karena itu, kerjasama antara tenaga kesehatan sangat penting agar penyampaian informasi menjadi lebih jelas dan kolaborasi dapat berlangsung dengan